wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jazahu Allahu an ummatihi khairal jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu labtadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ahibati fillah, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang mencurahkan kepada kami nikmat-Mu yang begitu banyak. Semoga nikmat ini selalu bisa kami manfaatkan dalam kebaikan dan mendapatkan ridha-Mu. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bisa mempertemukan kita dengan izin Allah nanti di hari kiamat, masuk ke dalam surganya, yaitu dalam jannatul firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam ini kita membahas Bapak dan Ibu mengenai tentang masalah Sya'ban, karena kita sudah berada di tanggal 3 dari bulan Sya'ban, ya, tanggal 3 daripada bulan Sya'ban. Mengenai tentang masalah ini, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ucapan beliau ini terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Para ulama hadis mengatakan bahawa sanad dari hadis ini adalah sahih, benar-benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Usamah bin Zaid ini, Bapak dan Ibu, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Aku, kata Usamah bin Zaid, tidak pernah melihat engkau banyak mengerjakan ibadah puasa sebagaimana yang engkau kerjakan di bulan Sya'ban. Supaya bisa dipahami, puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 11 bulan
itu hanya di bulan Sya'ban. Kan dalam satu tahun ada 12 bulan. Kalau di satu bulan, di bulan Ramadan itu wajib. Yang kita bahas 11 bulan Bapak dan Ibu selain daripada Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terbanyak, kata Usamah bin Zaid, mengerjakan ibadah puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Kemudian ketika Usamah bin Zaid mengatakan seperti itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai. Artinya ketika manusia menemui bulan Sya'ban, mereka banyak yang lalai melakukan ketaatan di dalamnya. Baina Rajabin wa Ramadan. Sya'ban itu kata Rasulullah letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan seperti itu Bapak dan Ibu, apa kata beliau lagi? Wa huwa sya'run turfa'u fi'il a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkan oleh para malaikat semua amalan manusia kepada Allah. Ya, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya sangat suka ketika para malaikat melaporkan semua amalan-amalan manusia, ya, terutama aku sangat suka ketika mereka melaporkannya kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan mengenai tentang hadis yang barusan kita sampaikan tadi. Poin pertama Bapak dan Ibu tentang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini, tentang keutamaan beliau ada beberapa hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Bapak dan Ibu ditemukan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan hadis ini dari sahabat langsung yang bernama Usamah bin Zaid yang kita sampaikan tadi sebagai periwayat dari hadis tadi. Apa kata beliau Usamah bin Zaid? Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dulu bercerita, annahu kana ya'khudhu wal asan fayaqul, bahwa ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merangkul, memeluk, yaitu Hasan, cucunya dari putri beliau yaitu Fatimah, bersama si Usamah bin Zaid ketika masa kecil. Ketika Nabi kita memeluk yang dua orang ini, apa doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma uhibbuhuma, ya Allah, aku sangat menyayangi yang dua orang ini, yaitu Hasan cucu beliau, kemudian Usamah bin Zaid. Fa inni uhibbuhuma, ya Allah, oleh sebab itu tolong kasihani atau sayangi yang dua orang ini. Sehingga Bapak dan Ibu dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, termasuklah sahabat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid yang sebagai periwayat dari hadis yang kita sampaikan tadi, orang yang banyak mendengarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan
tentang kesungguhan Usama bin Zaid ini Bapak dan Ibu dalam menuntut ilmu. Ada diceritakan Bapak dan Ibu di satu hadis yang agak panjang yang dari sahabat Nabi kita Muhammad yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu Usama bin Zaid, kata Ibnu Umar, menikahi seorang wanita, dan Usama bin Zaid tidak tahu bahwa wanita yang dinikahinya ini adalah apa bahasa awaknya itu? Wanita yang dinikahi oleh Usama bin Zaid ini adalah saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Saya paham Ibu? Memang beda, memang ibu kandungnya beda, tapi di ketika masih bayi, ya, istri Usama bin Zaid ini pernah disusukan oleh seorang wanita. Wanita ini juga pernah juga Bapak dan Ibu menyusui Usama bin Zaid di ketika masa bayinya. Ketika sudah terjadi akad nikah, Bapak dan Ibu mengeceklah, taulah berita ibu susunya. Saya inggo mengeceklah ibu susunya kepada Usama bin Zaid. Usama, kata beliau, si wanita yang menyusukan beliau itu, ibu susunya, yang kamu nikahi itu adalah saudara sepersusuanmu. Dia di ketika masih kecil pernah aku susui. Kamu pun di waktu masih kecil pernah aku susui. Pernah aku susui. Tidak boleh menikahi saudara sepersusuan, kata si padusiko. Akhirnya tidak tenang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah perasaan Usama bin Zaid. Dia tinggalkan istrinya, lalu dia menaik tunggangannya dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, ingin bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan oleh Usama bin Zaid tentang istri yang dia nikahi, rupanya itu adalah saudara sepersusuannya, apa kata Rasulullah kepada Usama bin Zaid? Talliqha. Usama, jangan pakai lagi dia, ceraikan dia. Lihat Bapak dan Ibu apa yang terjadi pada saat itu. Langsung berangkat Usama bin Zaid dari kota Madinah lagi menuju ke kota Makkah. Lalu Usama bin Zaid mengatakan kepada istrinya, inni talaqtuha, aku sekarang menceraikanmu, karena kita adalah saudara sepersusuan, tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuan. Inilah salah satu dalil yang menyebutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apabila pernah seseorang menyusui kepada seorang wanita, kemudian yang lain lagi si laki-laki dan perempuan, maka Bapak dan Ibu itu menjadi saudara sepersusuan dan tidak boleh menikah, haram selamanya. Bahkan itu menjadi mahramnya. Mahram Abu. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang periwayat dari hadis ini yang kita sampaikan tadi. Hadis pertama yang dari sahabat Rasulullah yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Lalu poin yang kedua yang ingin kita sampaikan dari hadis yang pertama tadi adalah min fadaili asyami fi syahri Sya'ban, tentang keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, ada beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat dari istri beliau sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, dulu pernah Aisyah berkata, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam. Aku, kata Aisyah,
tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa syahron, ya, 1 bulan, illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Itu berarti kalau puasa yang wajib. Kemudian wa ma ra'aitu aktsara siyaman min fi Sya'ban, dan aku juga tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan puasa sunnah yang paling terbanyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi adalah puasa Sya'ban, kadang-kadang sebulan penuh. Kemudian lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, puasa yang wajib tentu adalah puasa Ramadan. Kemudian apa alasan para ulama limadza yukthirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siyama fi syahri Sya'ban? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Jawabannya ada 3 disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena bulan Sya'ban itu tidak sempat apabila Rasulullah melakukan musafir, ya. Salah satu puasa di luar daripada bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam musafir adalah puasa Ayyamul Bait. Puasa putih kalau istilah bahasa Arabnya. Ya, di setiap tanggal 3 balik sampai balik 5 balik setiap bulan Arab. Tapi kalau Rasulullah waktu musafir, Rasulullah tidak berpuasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ibu ketika bertemu dengan bulan Sya'ban, Rasulullah membiasakan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tuh. Ini alasan kata para ulama yang pertama, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, karena beliau ketika melakukan musafir sering beliau tinggalkan puasa Ayyamul Bait, sehingga beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. 1. Yang kedua, apalagi alasannya bahwa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya mereka itu Bapak dan Ibu mengqadha puasa Ramadannya lebih sering di bulan Sya'ban. Ketika istri Nabi kita Muhammad mengqadha puasa, Rasulullah puasa sunnah. Ini yang kedua alasan disebutkan oleh para ulama fiqhiyah. Kemudian alasan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan lagi Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa sunnah di setiap bulan, maka jatah puasa sunnah bulan Ramadan ditunaikan di bulan Sya'ban. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah litarbiyati bidukhuli Ramadan, untuk melatih diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan suci Ramadan. Jadi bulan pendidikan dijadikan oleh Nabi kita, yaitu bulan Sya'ban tersebut, sehingga beliau memperbanyak puasa sunnah. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau tidak apa namanya, karena lah tabiaso, tidak merasa kesulitan lagi Bapak dan Ibu mengerjakan puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sudah dianggap kebanyakan umat Islam itu adalah sesuatu yang aneh, ya, yang aneh. Masa diperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Artinya bahan gunjing-gunjingan. Padahal Bapak dan Ibu,
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, ucapan beliau ini warada fi kitab Sahih Muslim, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Kata Rasulullah, bada al-islamu gharib, bada al-islamu gharib. Islam itu awalnya dulu dianggap menjadi gharib. Gharib itu maknanya adalah aneh ataupun asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan suatu saat nanti sepeninggalku, kata Rasulullah, Islam itu pun akan kembali dianggap kebanyakan orang menjadi aneh. Awalnya Islam dianggap orang aneh, sepeninggal Rasulullah nanti orang-orang pun menganggap Islam ini aneh. Kemudian akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Oleh sebab itu beruntunglah kalian yang dianggap oleh orang banyak kalian orang aneh. Berarti ucapan ini Bapak dan Ibu, Rasulullah ingin memotivasi seseorang yang istiqomah mengamalkan ajaran Islam, walaupun banyak orang-orang menjadikan kebenaran itu sebagai gunjingan, jangan buat itu sebagai merasa kehinaan Jawa. Tapi Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah kalian yang dianggap kebanyakan orang menjadi orang asing. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit di kalangan kaum muslimin ketika memasuki bulan Sya'ban tidak memperbanyak puasa di bulan sunnah, di bulan Sya'ban. Padahal yang paling kuat hadisnya memperbanyak puasa sunnah itu adalah di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Ya, bukan di bulan Rajab. Kalau memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, hadis mengenai tentang masalah puasa sunnah di bulan Rajab secara khusus tidak ada yang sahih, tidak ada yang kuat. Tapi yang paling kuat adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini ditemukan di dalam kitab Sahih Muslim yang dari sahabat Nabi kita yang bernama, yaitu siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi kita mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Sahabat bertanya kepada Nabi, man al ghuraba ya Rasulullah, siapa mereka yang dianggap aneh itu ya Rasulullah? Kata sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yaslauna idza fasadan nas. Orang yang dianggap aneh itu adalah orang-orang yang beramal soleh ketika kebanyakan manusia sudah rusak. Rusak apa? Rusak maksudnya Bapak dan Ibu sudah menganggap remeh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Kalau ada orang kafir yang menganggap remeh terhadap umat Islam, itu biasa. Tapi kalau sudah ada orang yang beragama Islam, dia agama Islam tapi menganggap remeh terhadap ajaran Islam, itulah luar biasa tuh Pak. Kecelakaan besar orang seperti ini. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aibati billah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking sulitnya melakukan ketaatan di sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah lagi memberikan motivasi. Mana motivasinya? Al ibadatu fil harji ka ijratun ilayya. Orang yang beribadah di masa-masa sulit sama pahalonyo seperti orang yang berhijrah denganku.
Maksudnya tuh, orang yang istiqamah melakukan amal soleh di saat orang-orang sudah banyak yang melenceng dari Islam, maka Bapak dan Ibu, pahala ataupun balasan kebaikan yang akan dia terima dari Allah seperti pahala orang yang menunaikan hijrah bersama Nabi dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Pokoknya Bapak dan Ibu, sudah semakin menguatkan keyakinan kita bahwa sebanyak apapun orang-orang mencemeh dari ajaran-ajaran Islam, jangan buat itu suatu kekendoran untuk awak, tapi jadikan itu untuk bertambah semangat dalam beribadah. Itu motivasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh apa saja ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Islam itu yang dianggap aneh di kalangan kaum muslimin saat ini. Ada hadis warada fi kitab Sunan At-Tirmizi, ditemukan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, wa ada hadis min Abdullah bin Salam. Hadis ini dari sahabat Nabi kita yang bernama Abdullah bin Salam. Qala, dulu pernah Abdullah bin Salam ini berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, Nabi kita memanggil yang merasa dirinya manusia, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah oleh kalian salam. Ini salah satu contoh Bapak dan Ibu yang dianggap satu saat nanti, kata Rasulullah, dianggap menjadi asing apabila ada orang-orang yang mengucapkan salam di ketika di jalan. Coba Bapak dan Ibu praktekkan saja. Ketika kita naik angkot, ya, kita naik angkot, kemudian ketika masuk ke dalam angkot, lalu kita baca Assalamualaikum. Ada dalam angkot itu orang-orang, Bapak dan Ibu, tersenyum dia mendengarkan salam kita. Artinya merasa masuk ke ataupun membaca salam. Sehingga Bapak dan Ibu, malah orang jadinya membaca salam ketika diangkut. Jangankan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kantoran. Ambo sering ketika Bapak dan Ibu menelpon ke orang kantoran, sebagian, tidak seluruhnya ya, Assalamualaikum, padahal awak lah Pak Jolo, Pak Tamu membaca salam. Acehnya, selamat siang Pak, apa yang bisa dibantu Pak? Padahal awak tadi Assalamualaikum, tidak dibacanya, tidak punya dong, tidak dijawabnya dong. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak. Bahkan lebih parahnya oleh Bapak dan Ibu, dalam satu keluarga tuh, ketika di rumah, mau masuk rumah, mau keluar rumah, tidak ada praktek salam lagi. Padahal Nabi kita Muhammad sudah mengatakan adalah ya ayyuhan nas afsus salam, hei sekalian manusia, tebarkan oleh kalian salam. Salam ini salah satu contoh yang dianggap oleh kebanyakan manusia dianggap aneh di dalam ajarannya. Kemudian, pernah tak Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah mengecek anak-anak awak? Bu, tidak masuk di zaman ibu dari kini, tidak cocok lain untuk masuk kini. Istilah bahasa awaknya tu, zaman dulu tidak cocok dipakai zaman kini lah ibu. Kini zaman now. Itu ada istilahnya zaman now. Anak-anak awak kadang-kadang mengajari awak, padahal awak yang mengajarinya untuk kebenaran, malah ini yang mengajari awak. Tidak cocok tu lain mah.
Coba pada ibu, mulai dari cara berpakaian. Allah, ya Rabb. Padahal bapak dan ibu, su'ila rajulun ila Salman al-Faris. Dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Salman al-Faris, yaitu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki ini? Ya Salman, wahai Salman, hal Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimukum fi mas'alati al-Islam. Salman, apakah sudah sempurna Muhammad itu mengajarkan semua ajaran Islam? Kata si laki-laki ini kepada Salman al-Faris, sahabat Rasulullah. Apa kata Salman? Faqala Salman menjawab, ajal, iya. Hatta al-adab al-istinja. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kami bagaimana tata cara beristinja. Tahu istinja, Bu? Buang air gadang, buang air ketek. Fa'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilah. Bahkan pernah Rasulullah melarang kami ketika buang air gadang atau buang air ketek menghadap kiblat. Coba dong, sampai buang air besar dan buang air kecil, caranya, adabnya diajarkan oleh Nabi. Bukan hanya puasa saja. Bahkan kata beliau lagi, aunas tadbiruha, jangankan menghadap kiblat, membelakangi kiblat pun tak boleh ketika qada hajat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kami di ketika selesai qada hajat tersebut, ya, supaya menggunakan tangan kiri ketika pada saat membersihkan, bukan tangan kanan. Kemudian Rasulullah lagi mengajarkan kepada kami, apabila tidak ditemukan air, maka boleh diambil batu untuk membersihkan bekas-bekas kotoran yang keluar dari dua jalan tadi. Coba tuh, sampai istinja diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya sudah banyak dianggap aneh di kalangan kaum muslimin, Bapak dan Ibu. Ayo al muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah berapa poin tadi tentang masalah sahabat Rasulullah yang bernama tadi Usama bin Zaid, diceritakan di dalam hadis Rasulullah keutamaan beliau. Kemudian poin yang kedua tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maknanya kita apabila sudah memasuki bulan Sya'ban, Bapak dan Ibu, perbanyak puasa sunnah di dalamnya. Walaupun hari Jumat, ya, puasa sunnah di hari Jumat tanpa sebab itu hukumnya makruh, ya, makruh. Tapi karena ada sebab, yaitu bulan Sya'ban, boleh sunnah hukumnya. Mengususkan puasa di bulan di hari Jumat, puasa sunnah mengususkannya, itu yang tidak ditemukan, terkecuali bertemu di bulan Sya'ban, kemudian bertemu dengan Ayyamul Bait. Kadang-kadang kan Bapak dan Ibu, tanggal 3 balik sampai balik 5 balik itu kadang-kadang hari Jumat patamu awalnya, kemudian Sabtu Ahad, kadang-kadang hari Rabu patamu, Rabu Kamis Jumat. Tetap Bapak dan Ibu, walaupun di hari Jumat karena ada sebab, maka disunahkan untuk mengerjakan puasa. Kalau Bapak dan Ibu mungkin
karena ada kesibukan. Tidak bisa bapak dan ibu memperbanyak di bulan puasa, di bulan Sya'ban kau puasa sunnah. Utamakan saja bapak dan ibu di bulan Sya'ban kau puasa Senin, Kamis, atau puasa Ayyamul Bid yang kita sebutkan tadi, 3 hari di setiap bulan Arab tadi, tanggal 3 balik sampai balik 5 balik. Tapi kalau bisa mulai dari awal bulan Sya'ban. Itu tentang keutamaan dari bulan Sya'ban. Kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan dari hadis yang pertama tadi dari Usamah bin Zaid, ada disebutkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabi Sunan At-Tirmidzi wa adal hadis wa qala Asy-Syaikh Nasruddin Al-Albani anna sanad hadzal hadis hasan. Hadis ini ditemukan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah dari seorang sahabat Nabi kita yang bernama Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, man dakhala suqa, siapa orang yang ketika masuk pasar lalu faqala, dia berdoa, membaca doa ketika masuk pasar. Apa kata beliau? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Agak mirip, cuma saketeknya bedanya dengan zikir-zikir kita di ketika selesai salam. Kalau yang kita pakai di selesai salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan itu. Ikut saketek se tambahannya pada niku. Ketika sampai yuhyi wa yumitu baru tambah wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, baru akhiri wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. La wa huwa hayyun wa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika setiap masuk ke dalam pasar awak, bapak dan ibu, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa. Apa tujuannya bapak dan ibu? Yang pertama, tujuan ketika kita masuk ke dalam pasar dengan membaca zikir ini bapak dan ibu, dengan harapan kepada Allah dijauhkan kita dari penipuan orang yang ada dalam pasar. Dalam pasar itu bapak dan ibu banyak si penipu. Apalagi awak kadang-kadang membalikan, balikan, lai baru ko pak bu, baru tipunya sampai ke rumah. Karena dia tidak berpengalaman belikan, dilihat namanya insangnya lah hitam. Kalau baru kan merah tuh, merah apanya insangnya. Kemudian kadang-kadang lu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah pernah juga membali bareh, pak lah nak daroko iyo bar sekilo 9 baleh. Yo bana ko anak daru pak. Coba cari sata. Ciknya lah. Ambillah 10 kilo. Lah, sampai di rumah bapak dan ibu, memang dia teh anak daru. Rupanya di tengah
Ah. Lah, pernah lagi bapak dan ibu ketika ambo kehabisan minyak bensin, berjalan jauh dari kampung Madinah menuju ke Padang Panjang. Karena dek bapak dan ibu dari Palu Puah kan itu panjang tuh. Bensin kan ndak ada di situ, apa tuh situ. Jadi bapak dan ibu, ambo isilah ada orang menjual minyak bensin murni, ndak ada campuran. Lah ambo bali bapak dan ibu 10 liter untuk hati-hati untuk masuk ke Bukit Tinggi. Begitu bapak dan ibu baru 3 kilo lah mogok-mogok. Kemudian tak jalan lagi dah. Akhirnya bersobok dengan ada auto yang lewat. Di mana Pak membeli minyak tadi? Aduh di apa ko 3 kilo sebelum ko aduh sebelah kiri ko menjual bensin murni. Itu namanya si murni tu Pak ciknya. Orangnya yang si murni. Rupanya minyaknya awak kilo murni, memang minyaknya inya yang bernama si murni. Coba cara-cara orang kau bapak dan ibu menipu orang hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Jadi baca ini bapak dan ibu, doa ini, Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu alfa alfin hasanah. Orang yang membaca bacaan itu ketika masuk ke dalam pasar, Allah akan mencatat kepadanya 1000 kali lipat kebaikan. 1000 kali lipat kebaikan. Kemudian wa ma'an'u alfa alfin sayyah. Bukan hanya kebaikan yang dia peroleh dari Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dari dirinya. Kalau pernah dia berbuat salah 10 kali lipat, 1000 kali lipat dari perbuatan kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Wa rufi'a lahu alfa alfin darajah, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya kepada derajat yang paling tertinggi ketika istiqamah membaca zikir tadi. Karena Rasulullah tadi bapak dan ibu membaca doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ketika di hadis yang pertama tadi yang kita bacakan tuh, beliau berdoa untuk cucunya, yang pertama tadi Hasan, kemudian yang kedua Usama bin Zaid. Sehingga dari hadis tersebut dijelaskan di dalam ayat ini, hadis ini bapak dan ibu, bahwa di antara keutamaan dari doa yang dibaca oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi kita lagi untuk kita sebagai umat, supaya dizikirkan di setiap masuk ke dalam pasar, supaya dijauhkan kita dari penipuan orang. Ini bapak dan ibu pembahasan kita seputar tentang masalah 3 poin pembahasan tadi mengenai keutamaan Usama bin Zaid, keutamaan apalagi tadi, keutamaan puasa sunat di bulan Syaban. Kemudian yang ketiga kepada ibu tentang keutamaan orang yang membaca zikir di ketika masuk dalam pasar. 3 poin pembahasan kita. Hadanallah wa iyyakum. Siapa yang bertanya silakan. Ada mau ditanya bapak dan ibu? Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita untuk kajian di bulan ini sudah dalam 1 tahun ini bapak dan ibu sudah berlalu,
Tinggal kita bertemu lagi nanti di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama ini dari kajian-kajian kita semoga bermanfaat untuk kita semua. Meminta pertolongan kita selalu kepada Allah supaya bisa Bapak dan Ibu kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.